Nate Goyard. Stay with me, that I'm your man. You be capping like a snitch, I know thoughts won't stand. Two hoes, 10 toes, no guap, cotton bands, no whips, no chips, no kicks, Jackie Chan. And she bad, bad bitch, throw it back. I just hit another thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5, Rigi Haji Purnomo dengan NIM 311961185 mengingatkan dalam masa pandemi COVID-19 jangan lupa tetap menggunakan masker. Baik, nama saya adalah Dimas Aldi Pangestu, NIM saya adalah 3119169. Jangan lupa pakai hand sanitizer. Baik, saya Dandi Wahono, NIM 311961187 dan jangan lupa untuk mencuci tangan. Jaga kesehatan. Dalam kehidupan sehari-hari masih banyak orang yang menafsirkan dan memandang bahwa kewirausahaan adalah identik dengan apa yang dimiliki dan dilakukan oleh usahawan atau wira swasta. Pandangan tersebut kurang tepat karena jiwa dan sikap kewirausahaan tidak hanya oleh usahawan, namun juga oleh setiap orang yang berpikir kreatif dan bertindak inovatif. Berpikir kreatif dan inovatif dapat membuat sebuah peluang usaha yang besar. Peluang wirausaha sebenarnya tidak perlu dicari jauh-jauh, ia berada di sekitar kita dan menanti-nanti untuk diubah menjadi uang. Kata peluang usaha terdiri dari dua kata, yaitu peluang yang artinya kesempatan dan usaha yang artinya upaya dengan berbagai daya untuk mencapai tujuan atau sesuatu yang diinginkan. Secara sederhana, pengertian peluang usaha adalah kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan seperti keuntungan, uang, atau kekayaan dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Kewirausahaan atau entrepreneurship melibatkan penciptaan ide-ide bisnis dan kemauan untuk menerima risiko. Wira swasta mencoba untuk mengidentifikasikan kesempatan atau peluang bisnis. Ketika mereka menemukan satu kesempatan, mereka menginvestasikan sebagian uang mereka dan untuk menciptakan suatu bisnis dengan harapan bahwa mereka akan memperoleh laba yang memadai sebagai imbalan atas usaha mereka. Wirausaha dapat menambah nilai suatu barang dan jasa melalui inovasi. Ide-ide yang berasal dari wirausaha dapat menciptakan peluang untuk memenuhi kebutuhan real di pasar. Ide-ide itu menciptakan nilai potensial di pasar sekaligus menjadi peluang usaha. Dalam mengevaluasi ide untuk menciptakan nilai-nilai potensial, wirausaha perlu mengidentifikasi dan mengevaluasi semua risiko yang mungkin terjadi. Cara mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko ide kewirausahaan. Berikut adalah cara mengidentifikasi dan mengevaluasi. 1. Mengurangi kemungkinan risiko melalui strategi dan proaktif. 2. Menyebarkan risiko pada aspek yang paling mungkin. 3. Mengelola risiko yang mendatangkan nilai atau manfaat. Sumber-sumber potensial peluang. 1. Menciptakan produk baru yang berbeda yang dimunculkan secara nyata, misal dalam bentuk barang atau jasa. Maka produk jasa tersebut harus berbeda dengan produk dan jasa yang ada di pasar. Oleh sebab itu, wirausaha harus benar-benar mengetahui perilaku konsumen di pasar. Dalam mengamati perilaku pasar, pesaing sedikit ada dua unsur pasar yang perlu diamati. 1. Permintaan terhadap barang atau jasa yang dihasilkan. 2. Waktu penyerahan dan waktu permintaan barang dan jasa. Mengamati pintu peluang. Wirausaha harus mengamati potensi yang dimiliki pesaing. Misal, kemungkinan pesaing mengembangkan produk baru, ada beberapa keadaan yang dapat dijadikan sebagai peluang, yaitu produk baru harus segera dipasarkan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Pesaing tidak memiliki teknologi canggih. 3. Analisis produk dan proses produksi secara mendalam. Analisis ini sangat penting untuk menjamin apakah jumlah dan kualitas produk yang dihasilkan memadai atau tidak. Beberapa biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk tersebut. Apakah biaya yang kita keluarkan lebih efisien daripada biaya yang dikeluarkan oleh pesaing? 4. Menaksir biaya awal, yaitu biaya awal yang diperlukan oleh usaha baru. 5. Memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi, misalnya risiko teknis, finansial, dan pesaing. Risiko pesaing adalah kemampuan dan kesediaan pesaing untuk mempertahankan posisinya di pasar. Peluang yang akan menjadi uang dan analisis SWOT. 1. Strength, yaitu mencari dan menginventarisasi berbagai kekuatan yang ada pada diri kita. 2. Weakness, yaitu berbagai kelemahan yang ada pada diri kita. 3. Opportunities, yaitu berbagai kesempatan yang terbuka. 4. Threats, yaitu ancaman atau tantangan yang akan dihadapi. 5. Bekal pengetahuan kewirausahaan untuk menjadi wirausaha yang berhasil. Syarat utama yang harus dimiliki adalah jiwa dan watak kewirausahaan. Jiwa dan watak kewirausahaan tersebut dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan, kompetensi. Kompetensi itu sendiri ditentukan oleh pengetahuan dan pengalaman usaha.
Berikut kemampuan untuk memulai usaha. 1. Menghasilkan produk atau jasa. 2. Menghasilkan nilai tambah baru. 3. Merintis usaha baru. 4. Melakukan proses atau teknik baru. 5. Mengembangkan organisasi baru. Wirausaha berfungsi sebagai perencana sekaligus pelaksana usaha. Sebagai perencana, wirausaha berperan dalam 1. Merancang perusahaan. 2. Mengatur strategi perusahaan. 3. Pemeraksa ide-ide perusahaan. 4. Pemegang visi untuk memimpin. Sedangkan sebagai pelaksana usaha, wirausaha berperan dalam 1. Menemukan, menciptakan, dan menerapkan ide baru yang berbeda. 2. Meniru dan menduplikasi. 3. Meniru dan memodifikasi. 4. Mengembangkan produk, teknologi, citra, dan organisasi baru. Wirausaha identik dengan pengusaha kecil yang berperan sebagai pemilik dan manajer, maka wirausaha yang memodali, mengatur, mengawasi, menikmati, dan menanggung resiko. Menurut Cashen di tahun 1982, kemampuan kewirausahaan meliputi 1. Dari self-knowledge, memiliki pengetahuan tentang usaha yang akan dilakukan atau ditekuni. Yang kedua ada imagination, memiliki imajinasi, ide, perspektif, serta tidak mengandalkan kesuksesan masa lalu. Yang ketiga ada practical knowledge, memiliki pengetahuan praktis, misalnya pengetahuan teknik, desain, pemrosesian, pembukaan, administrasi, dan juga pemasaran. Yang keempat ada search skill, kemampuan melakukan berimajinasi dan berimajinasi. Kompetisi skill, kemampuan berhitung dan memprediksi keadaan di masa yang akan datang. 7. Communication skill, kemampuan berkomunikasi, bergaul, dan berhubungan dengan orang lain. Selanjutnya ada kompetensi seorang wirausaha. Menurut Dun & Bradstreet Business Credit Service di tahun 1993, ada 10 hal kompetensi yang harus dimiliki seorang wirausaha. Yaitu yang pertama ada knowledge your business, yang kedua ada knowing the basic business and management, yang ketiga ada having the proper attitude, yang keempat ada having equity dan capital, yang kelima ada managing financial effectively, yang keenam ada managing time efficiency, yang ketujuh ada managing people, dan yang kedelapan ada satisfying customer be professional and quality product, yang kesembilan adalah knowing how to compete, dan ke-10-nya ada coping with regulation and people work. Dari semua aspek hal yang jarang terimplementasi tersebut, membuat aturan dan pedoman yang jelas. Biasanya kita luput dari hal itu. Nah, yang bakal kita lupakan. Yang selanjutnya ada tips sukses melalui bisnis dan pemula. Yang pertama ada fokus 1 peluang bisnis. Yang kedua ada lakukan hal yang kamu sukai. Dan yang ketiga ada kuasai segalanya tentang bisnis kamu. Yang keempat ada selalu mau belajar dari orang lain, tidak menutup dari orang lain juga. Yang kelima ada hiduplah dengan sederhana. Yang selanjutnya ada yang tahap ke-6, belajar dari kegagalan. Yang ke-7, tunjukkan bahwa konsep bisnis Anda yang terbaik. Yang ke-8 ada jagalah kesehatan pasti. Yang ke-9 adalah buktikan dengan tindakan, bukan hanya kata-kata. Beranilah melangkah. Yang ke-10 ada tahu kapan harus berhenti berusaha dan kapan melanjutkan usaha tersebut. Jadi kesimpulan dari kewirausahaan yaitu suatu kegiatan melakukan suatu proses di mana proses tersebut membutuhkan inovasi baru dan keberanian, mengambil risiko serta mampu memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mendapatkan suatu profit. Peluang dan perencanaan bisnis adalah dua hal yang saling berkaitan dan mendasarkan dalam dunia bisnis sehingga seorang wirausaha dapat mengamati peluang pintu peluang. Apa saja sumber-sumber potensial peluang, cara mengamati pintu peluang dan apa saja itu kendala-kendalanya. Setelah mendapatkan peluang yang sangat baik, seorang wirausaha membuat perencanaan bisnis karena perencanaan bisnis bukan hanya sebagai pedoman atau buku pegangan dalam bisnis, tetapi untuk acuan dan sebagai peta perjalanan bisnis yang akan dijalankan dan juga harus tetap berada di jalur yang benar dan sesuai dengan yang direncanakan. Peluang usaha yang baru adalah suatu ruang kreasi yang independen dan mandiri. Menurut Jamie Mayer, ide-ide yang berasal dari wirausaha dapat menciptakan peluang untuk memenuhi kebutuhan real di pasar. Agar ide-ide potensial menjadi peluang bisnis yang real, maka wirausaha harus bersedia melakukan evaluasi terhadap peluang secara terus-menerus tanpa mengeluh. Pengusaha adalah seorang yang memiliki ide baru untuk produk atau jasa yang mengambil
dalam mengambil tindakan dengan memulai bisnis mereka sendiri. Mereka ambisius dan bersedia untuk memikul tanggung jawab untuk usaha tersebut. Modal yang dibutuhkan untuk startup yaitu peluang usaha yang telah diambil tentu akan memiliki konsekuensi bagi pengambilan keputusan. Jika berhasil dapat dikatakan mendapat keuntungan. Namun, jika gagal maka itu bagian resiko yang dihadapi. Namun demikian, hal itu dapat dijadikan pengalaman yang sangat berharga. Nah, sekian dari saya, dari kelompok saya, yaitu dari Dimas Aldi Pangestu dan juga Nandi Wahono. Dan saya sendiri Rigi Haji Purnomo. Sekian dan terima kasih. No whips, no chips, no kicks, Jackie Chan, and she bad bitch, throw it back. I just hit another leg and she be cutting all out, like saying I've been fitting, had a rich, no blind, honest, about to make